Menjadi pusat perhatian tak pelak terjadi pada para artis, apalagi bagi mereka yang tengah naik daun seperti pemain sinetron Dimas Andrian. Di mana ada Dimas, di situ para penggemar mengerubunginya. Salah satu tantangan terbesar para artis adalah ketika ia menghadapi fans. Apakah ia mampu melayani fans dengan baik atau bersikap acuh tak acuh? Di mata para fans, sang artis tak mungkin ada celah. Jadi ketika Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Christina meminta nasihat Ustadz Jujun seputar kesiapan mentalnya menjelang pernikahan. Lika-liku hidup Dimas Andrian dan Eza Yayang menyikapi popularitas. Jalinan asmara Abu Bastian dan Sheikha Widya sudah direstui oleh orang tua Abu. Indy Barens memperkenalkan seorang bapak yang tangguh. Impian Indra membeli rumah akhirnya kesampaian. Hubungan cinta Marsha Timothy dan Mario Lawalata makin serius. Ananda Bikola bicara soal kabar kedekatannya dengan Claudia Cynthia Bella. Pemirsa, secara kebetulan Christina nyanyi berduet dengan Ustadz Jujun. Berduet bersama seorang ustadz merupakan pengalaman pertama bagi Christina. Dan selain berduet, Christina sekaligus meminta nasihat ustadz seputar persiapan pernikahannya. Dan kira-kira sejauh mana kesiapan mental Christina menjelang pernikahan? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Baru pertama kali ini, Christina berduet dengan Ustadz Jujun Junaidi. Duet Christina dan Ustadz Jujun memang tanpa latihan, apalagi persiapan. Keduanya benar-benar baru pertama kali bertemu saat Christina mengisi suatu acara ceramah yang kebetulan Ustadz Jujun dihadirkan sebagai penceramahnya. Itu pengalaman pertama juga wawancara ini penceramah. Terus juga tadi aku sempat nyanyi bersama-sama ya. Jadi aku mau tanya ya, itu tadi aku menyimak isi dari ceramah Pak Ju tuh seger banget, soalnya diselingit dengan nyanyian-nyanyian. Saya kalau di perjalanan aja, kalau mau ke pengajian di perjalanan, sopir saya kebetulan suka lagu-lagu, ya anak muda gaul banget gitu. Awalnya begitu. Ceramah yang dimodifikasi dengan nyanyian, itulah gaya khas Ustadz asal Purwakarta ini dalam berceramah. Boleh dibilang, duet Ustadz Jujun dan Christina patut diancungi jempol. Maka bukan tak mungkin Christina dan Ustadz Jujun akan diduetkan kembali. Kebetulan memang Pak Jun bisa berceramah juga bisa bernyanyi kan, di-combine seperti itu bagus banget. Terus apa lagi ya nanya sama Pak Jun? Oh iya, kalau orang bisa nyanyi dangdut itu kan pasti kan bisa mengaji. Tadi aku sempat terpesona. Aku bisa nggak berguru sama Pak Jun? Cengkok kaji. Ini hebatnya diva yang soleh itu begitu ya. Selalu merendah, low profile. Benar. Saya belajar. Saya kebetulan dulu itu saya ini orangnya bandel ya. Segala macam ilmu saya pelajari gitu kan. Yang penting kata orang tua, kalau ilmu itu banyak, makin banyak ilmu makin ringan bawanya, makin banyak harta makin berat bawanya. Jadi saya dulu ada MTQ saya ikut. Sampai di Jawa Barat saya ikut musabaqah tilawatil Quran gitu kan. Saya ada sanggiri pencak silat saya ikut. Ada lomba karaoke antar karyawan dan dosen saya juga ikut. Selain sekedar berduet, Ustadz Jujun juga banyak memberikan nasihat kepada Christina soal membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tak lama lagi Christina akan menikah dengan Muhammad Al-Amin Nur Nasution. Lelaki pilihan Christina ini berprofesi sebagai anggota DPR. Saat ini keduanya tengah sibuk menyiapkan pernikahan. Insya Allah harus selalu siap. Tapi aku kan nggak tahu ya. Tunggu yang di atas pemberinya. Persiapannya
persiapannya yang ya disiapin lahir batin ya, Iya, mental, betul. fisik. Kan itu pernikahan itu ikatan dunia dan akhirat. Ya Jadi betul. Mbak Christina punya cita-cita untuk menjadi bidadari untuk suaminya. Ya, ya, insya Allah doain semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, ketenaran telah merubah hidup Dimas Andrean dan Eza Yayang. Digandungi penggemar, perubahan pola hidup serta sorotan media lekat mewarnai kehidupan Dimas dan Eza. Dibanding Dimas, Eza lebih dulu merasakan gemerlapnya dunia hiburan sejak menjadi penyanyi cilik. Namun sayang, akibat pergaulan yang tidak sehat semasa remaja, Eza pernah terjerumus ke lembah hitam. Dan kira-kira seperti apa sisi hitam dan putih dunia hiburan? Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Menjadi pusat perhatian tak pelak terjadi pada para artis, apalagi bagi mereka yang tengah naik daun seperti pemain sinetron Dimas Andrean. Di mana ada Dimas, di situ para penggemar mengerubunginya. Salah satu tantangan terbesar para artis adalah ketika ia menghadapi fans. Apakah ia mampu melayani fans dengan baik atau bersikap acuh tak acuh? Di mata para fans, sang artis tak mungkin ada celah. Jadi ketika melihat si artis sombong, fans yang kecewa bisa berarti jatuhnya pamor si artis. Untuk menghindari hal itu, Dimas betul-betul berusaha loyal pada para penggemarnya. Pada saat nggak mood itu yang kita harus layanin fans, kita harus layanin orang-orang, berat bagi gue. Tapi ya intinya senyum aja. Berhadapan dengan fans sudah menjadi makanan sehari-hari Eza Yayang yang berangkat dari penyanyi cilik. Tapi ada kalanya juga pemilik nama Eza Syafuddin Rahman ini jenuh dengan sorotan para penggemar. Namun ia segera tersadar, tanpa fans mustahil ia meraih popularitas. Kalau dulu sih gue sering kayak gitu karena gue masih ya, mikirnya kan udah gue mau gini dulu mau sendiri dulu bentar, tapi sekarang gue mikir kalau misalnya gue ngeluarin album atau orang liat gue di TV kan ya itu mereka tuh yang ya buat gue kayak gini gitu, maksudnya mulai mikir ke situ, nggak perlu yang aduh apaan sih gue lagi risih gue nunggu mood. Kalau menurut gue ya minggirin aja dulu moodnya gitu kan. Masih muda, uang berlimpah sempat membutakan mata personil grup band Dot ini. Eza menjadi pecandu narkoba. Namun dia berhasil bangkit dan kembali menata hidupnya serta mulai mengerjakan album ketiga Dot. Menikmati aja gitu, gue sekarang kan nggak mau pusing kayak misalnya mikir yang ribet-ribet, gue nggak mau, pokoknya gue ya udah nikmatin hidup, gue makan, cari duit, kerja, terus dalamin agama, udah kayak gitu-gitu aja sih. Di usia muda 18 tahun, Dimas memulai karirnya. Meski banyak orang menganggap masa mudanya lenyap karena sibuk bekerja, Dimas tetap enjoy. Intinya yang sekarang udah ada, dinikmatin aja. Bahwa perjalanan gue begini dan gue jadi begini, itu nikmatin aja dan dijalankan dengan baik. Pemirsa, sebagai seorang yang menyukai kegiatan sosial, pria berusia 39 tahun ini punya banyak aktivitas. Kira-kira siapakah dia? Indi Baren akan memperkenalkannya kepada Anda. Namun sebelumnya kita saksikan dahulu pesinetron Abu Bastian yang kemarin menggelar syukuran karena ia baru diwisuda, dan inilah Gospel. Baru sekali ini Abu Bastian mengajak Sheikha Widya kekasihnya dalam acara keluarganya. Kemarin dalam rangka syukuran atas diwisudanya Abu Bastian, orang tua Abu Bastian melangsungkan pesta perayaan sederhana di kediaman mereka. Pesta yang dihadiri kerabat dekat Abu Bastian ini sekaligus untuk memperingati ulang tahun pernikahan orang tua Abu ke-30. Hubungan asmara Abu dan Sheikha rupanya telah mendapat restu dari orang tua Abu. Ya sekarang alhamdulillah, karena mungkin aku memilih pilihan aku yang tepat atau pilihan yang disukain sama orang tua aku gitu. Jadi mereka nggak worry gitu. Jadi mereka tahu siapa siapa orang tuanya, asal usulnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih mereka menerima dengan senang hati gitu. Itu saya kembalikan kepada anaknya aja gitu kalau masalah itu sih. Kalau masalah jodoh saya nggak bisa, itu kan tergantung dia aja. Abu dan Sheikha berkomitmen menjalani hubungan secara serius.
Dalam menjajakinya, rasa saling setia dan percaya terhadap pasangan menjadi syarat utama. Apakah Sheikha sudah yakin akan kesetiaan Abu? Mengingat Abu beberapa kali gonta-ganti pacar. Sebelumnya, Abu pernah berpacaran dengan Faifi. Ya intinya aku percaya sama dia.